Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Simatupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan topik integritas pelayanan. Berbicara tentang integritas berarti berbicara tentang keselarasan antara tindakan dengan perkataan. Adapun ayat yang saya kutip tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan kepada kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Definisi integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat keadaan yang menunjukkan secara utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk menunjukkan kewibawaan. Berbicara tentang integritas berarti berbicara tentang seluruh aspek kehidupan kita secara utuh. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, atau apa yang dikatakan adalah satu atau utuh. Sebagai seorang pelayan Tuhan, baik itu pelayanan di mimbar, baik itu sebagai full timer, baik itu pengkhotbah, penginjil, integritas adalah suatu identitas, karena dari integritas diri kita bisa dikenal oleh orang lain. Ladang Tuhan atau pekerjaan Tuhan sangat membutuhkan orang-orang yang berintegritas atau orang-orang yang dapat percaya, dalam arti yang mana perkataan, tindakan, dan perlakuan harus seimbang dan harus sejalan. Sebagai contoh, kita mengatakan kepada adik-adik rohani kita atau adik-adik yang kita layani supaya mereka rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah. Tetapi kita sebagai pembimbing rohani pun tidak melakukan itu, sama saja kita omong kosong atau tidak berintegritas. Adapun ciri-ciri orang yang berintegritas yaitu jujur. Jujur adalah suatu sikap dasar manusia yang dimana kejujuran ini sangat dibutuhkan di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu dalam perkuliahan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan. Kejujuran adalah hal yang sangat penting dan yang paling terutama dalam aspek kehidupan kita. Itu dapat dipercaya adalah orang-orang yang bisa dipegang oleh perkataannya. Artinya di sini dapat dipercaya ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, perusahaan atau yayasan, kita dapat percaya karena perlakuan dan karakter kita sesuai dengan tindakan kita. Yang ketiga yaitu hidup yang benar. Hidup yang benar adalah hidup yang memiliki pemahaman akan firman Tuhan sejalan dengan perbuatannya. Integritas bisa dikatakan sebagai kompetisi atau persaingan kita sehari-hari dalam kehidupan orang Kristen. Dan ketika kita sebagai orang Kristen dan pelayan Tuhan tidak memiliki integritas, berarti kita sebetulnya sedang mempermalukan Tuhan. Seperti itu. Berbicara tentang integritas, kita
harus terapkan kehidupan berintegritas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan, perusahaan, bahkan dalam perkuliahan, ataupun dimanapun saat ini kita berada. Kegagalan seorang pelayan Tuhan adalah ketika mereka tidak memiliki integritas. Skill dan kemampuan bisa diasah, bisa dilatih, dan bisa diajar, tetapi bukan dengan integritas, karena integritas berbicara tentang karakter dan kepribadian kehidupan seseorang. Orang yang tidak berintegritas akan sangat sulit dihadapi. Tanpa integritas, seseorang tidak ada apa-apanya. Dia tidak memiliki wibawa, dia tidak akan dihormati ataupun disegani. Seorang pelayan Tuhan yang tidak memiliki integritas akan menjadi batu sandungan kepada saudara-saudara rohaninya yang belum bertobat, dan akan menjadi penghambat pertumbuhan kerohanian bagi saudara-saudara rohaninya. Dan ketika seseorang tidak memiliki integritas, berarti dia sedang mempermalukan Tuhan. Akhir kata, jadilah teladan bagi sesama dengan menunjukkan identitas diri melalui integritas. Sekian renungan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.